yang dicampur minuman berenergi. Dan selang beberapa jam setelah mengkonsumsi, para korban mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan gangguan penglihatan serta penurunan kesadaran. Para korban kemudian dilarikan ke RSUD Ciereng, Subang, dan di Rumah Sakit PTPN Subang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka kasus miras oplosan yang menewaskan 9 orang di Subang, Jawa Barat. Keduanya adalah pemasok miras dari Cirebon, Jawa Barat berinisial HS dan JB yang merupakan pemilik toko yang menjual sekaligus pengoplos miras. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono dalam konferensi pers pada Sabtu 14 Februari menerangkan peristiwa bermula pada Minggu 8 Februari malam. Kala itu para korban mengonsumsi miras oplosan vodka Big Boss yang dicampur minuman energi. Tak lama, korban mengalami gejala serius seperti mual, muntah, pusing, gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, hingga sesak nafas. Menurut Doni, para korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Ciereng dan Rumah Sakit PTPN Subang. Namun hingga Jumat 13 Februari, sebanyak 9 orang meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya masih dirawat intensif. Dari hasil penggeledahan di gudang dan toko milik tersangka, polisi mengamankan 177 botol miras oplosan dalam kondisi kosong dan terisi. Lalu bahan campuran, nota pembelian, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit kendaraan roda 4 beserta STNK. Saat ini, polisi tengah memburu pelaku lainnya di Cirebon. Para tersangka pun kini terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Yang dicampur minuman berenergi. Dan selang beberapa jam setelah mengkonsumsi, para korban mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan gangguan penglihatan serta penurunan kesadaran. Para korban kemudian dilarikan ke RSUD Ciereng, Subang, dan di Rumah Sakit PTPN Subang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, sekira pukul 09.00 WIB, di RSUD Subang beberapa korban diketahui telah meninggal dunia dan ada yang masih dirawat. Hingga tanggal 13 Februari ini kan ada dewan. Saya ucapkan turut belasungkawa untuk para korban dari miras oplosan. Yang pertama itu, yang kedua saya ingin menghimbau pada seluruh menyayangi diri kita sendiri. Sebelum sayang orang lain, sayangi diri kita sendiri dan hindari melakukan hal-hal ataupun saya ucapkan turut belasungkawa untuk para korban dari miras oplosan. Yang pertama itu
Sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat mengonsumsi miras oplosan di Subang, Jawa Barat. Kematian para korban terjadi secara bertahap setelah mengonsumsi miras yang dicampur dengan minuman berenergi pada Minggu 8 Februari 2026. Seorang korban tewas, Yuyu Wahyudin, disebut mengalami efek mata memerah hingga kejang-kejang. Paman Yuyu, Hasim, ditemui pada Kamis 12 Februari saat pemakaman, menceritakan mulanya keluarga tak menyadari bahwa korban tengah sekarat. Menurut Hasim, mulanya keluarga mengira Yuyu mengalami sakit mata lantaran mata almarhum sangat merah sehingga diberikan obat tetes pada Senin 9 Februari. Kemudian pada Selasa pagi, kondisi Yuyu makin memburuk. Ia mengeluhkan perutnya terasa sangat panas seperti terbakar. Almarhum pun sempat meminum obat mah untuk meredakan nyeri. Namun yang terjadi, ia mengalami kejang-kejang. Keluarga lantas membawanya ke IGD RSUD Ciareng, namun kurang dari 24 jam, Yuyu dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 11 Februari sore. Kasus miras oplosan yang merenggut 9 nyawa ini telah mendapat perhatian dari Bupati Subang, Reynaldi Putra, yang langsung mengunjungi para korban di IGD RSUD Ciareng. Reynaldi mengecam keras aksi oplosan miras yang dinilai membahayakan tubuh tersebut. Ia pun menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran miras di wilayah Subang. Mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat hilang kesadaran ataupun keracunan, salah satunya miras oplosan ini. Dan saya tadi sudah langsung menginstruksikan kepada Satpol menyisir, karena sebetulnya sudah sering kita lakukan penyisiran. Namun yaitu ternyata yang jualan ini kadang lebih pintar juga. Kadang di depan tokonya tutup, di belakangnya masih jualan. Mulai besok disisir semua wilayah itu yang menjual minuman-minuman beralkohol, minuman-minuman oplosan itu harap segera ditindak. Dan tadi juga kita sudah by phone dengan Pak Kapolres. Insya Allah pihak Polres juga sigap untuk segera menindak, karena saya tidak ingin ada masyarakat saya sampai meninggal lagi gara-gara ini. Kita masih mengumpulkan data yang akurat, jadi tidak terpusat di satu rumah sakit, jadi tersebar tapi dengan tanda-tanda yang sama, tanda-tanda dan ininya yang sama. Dan untuk para pedagang yang masih menjual hal seperti itu, tunggu saja, saya akan tindak tegas dengan pihak kepolisian, dengan Pak Kapolres. Kita sudah komitmen tadi bahwa kita akan menindak tegas siapapun yang berani masih menjual barang-barang seperti itu. Termasuk almarhum pertamanya kan datang pas pagi jam 8. Dia itu si matanya kan pedih, terus dibeliin obat tetes. Nah jam 9 dia itu sakit katanya ininya, perutnya. Dia minum obat, nggak tahu obat proma, nggak tahu apa, kayaknya proma itu tidak di warung. Ininya yang kedua, yang ketiga itu kejang-kejang, terus dibawa ke rumah sakit RSUD Ciareng. Ya langsung ditangani dokter di sana. Itu sudah banyak belum sih, atau tetangga ataupun saudara lain yang mengalami gejala yang sama juga Pak saat itu? Oh nggak tahu. Ya. Itu setelah minum apa sih Pak? Kalau Informasinya minum apa sebelumnya? Sebelumnya kurang tahu sih. Informasi minuman alkohol gitu Pak, atau seperti apa? Kata yang tetangga di sana, kayaknya dia nggak tahu 2 hari ke belakang dia itu katanya minum. Minum apa Pak? Ada informasi? Minum ya minuman miras kayak gitu. Gambling beras jenisan kayak itu, minuman yang sekarang itu gambling apa nggak tahu tuh. Berapa hari Pak sudah dirawat di RSUD? Sehari juga belum. Sehari juga belum. Ya masuk jam 11, meninggal jam 2 lebih 40. Kalau di rumah berarti 1 hari mengalami kesakitannya itu? 1 hari juga enggak di rumah. Kan dari pagi jam 7 reaksi itu terjadi, dia sakit perut. Jam 9, jam 11 dibawa ke rumah sakit. Jam 2 meninggal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.